Pada umumnya, dan terutama selama masa awal Perang Dunia Kedua, seluruh pasukan khusus atau Grenadier Waffen SS memakai pakaian yang boleh dikatakan sama dan membawa perlengkapan pribadi yang sama dengan prajurit lain dalam ketentaraan. Ada variasi kecil misalnya dalam potongan dan model tunik, peci, dan topi lapangan. Lencana kepangkatan sama sekali berbeda karena Waffen SS pada intinya memakai struktur kepangkatan yang sama dengan pasukan serbu atau Sturmtrooper SA yang lama. Lambang nasional berupa Raja Wali atau Elder dipakai di lengan kiri, bukan di dada. Dan karena hampir semua divisi Waffen SS diberi nama panggilan selain nomor, maka biasanya ada pita lengan warna hitam yang bertuliskan nama divisi yang dipakai di lengan bawah kiri baju. Unsur paling khas dari pakaian tempur Jerman yang dipakai semua orang apapun pangkatnya adalah helm baja. Walaupun bentuknya diolok-olok sebagai ember batu bara, helm baja Jerman sebetulnya sangat praktis karena memberikan perlindungan bagi telinga dan leher, bukan hanya tengkorak. Bukti bahwa desainnya sangat bagus adalah fakta bahwa helm tempur modern Amerika bentuknya praktis sama dengan helm baja Jerman. Helm standar M35 terbuat dari baja dan beratnya kira-kira 1 kg tergantung ukuran. Pengikatnya berupa pita aluminium terbungkus kulit yang bisa disetel agar nyaman dipakai. Begitu juga halnya dengan pengikat dagu dari kulit berwarna hitam. Beragam selubung helm kamuflase juga dibuat. Pakaian nyaman sangatlah penting bila serdadu tempur harus beroperasi dengan efisiensi maksimum. Dan Waffen SS memperkenalkan beberapa gagasan untuk meningkatkan efisiensi itu. Gagasan-gagasan ini kemudian ditiru oleh angkatan bersenjata bangsa-bangsa lain. Di luar pakaian dalam dari katun, Airtex atau wool, pasukan khusus Waffen SS memakai baju wool abu-abu yang dirancang untuk menjaga kehangatan dan mempermudah gerak. Sayangnya bahannya punya kandungan serat kayu tinggi sehingga membuat gatal waktu dipakai. Bahan itu juga cepat aus setelah dicuci berulang-ulang sehingga kemudian dibuatlah baju katun yang jauh lebih praktis dan populer. Pantolan dan tunik juga dirancang dengan mempertimbangkan kepraktisan dan gaya. Keduanya terbuat dari campuran wool atau rayon yang sangat tahan aus. Pantolan prajurit Waffen SS berpipa lurus dan berpinggang tinggi, disandang dengan bretel bukan ikat pinggang. Walaupun belakangan modelnya berubah. Tunik prajurit Waffen SS yang berkancing sebaris dengan sabuk di pinggang punya 4 kantong besar untuk membawa barang-barang pribadi atau amunisi tambahan. Beragam topi tugas lapangan dibuat. Yang paling umum sampai tahun 1943 adalah peci, yang serupa gayanya dengan yang umum dipakai serdadu-serdadu angkatan bersenjata lain. Di tahun 1943 muncullah topi pet, Einheitsfellmütze, yang dibuat berdasarkan topi sky pasukan gunung. Topi pet adalah pelindung kepala yang jauh lebih praktis, melindungi mata dari hujan dan matahari. Tunik, pantolan, dan topi juga diproduksi dengan bahan yang lebih ringan untuk dipakai di daerah tropis, dan walaupun Waffen SS tidak pernah bertempur di Afrika Utara, pakaian yang lebih ringan itu sangat disyukuri selama musim panas yang kering di selatan Rusia. Untuk kondisi cuaca dingin, para serdadu diberi mantel wol tebal yang panjangnya sampai ke betis berkancing 2 baris untuk memberi perlindungan tambahan melawan angin. Versi yang lebih tebal lagi tersedia untuk prajurit jaga yang perlu perlindungan ekstra agar bisa lebih siaga. Tapi mantel lebih tebal itu terbukti tidak memadai dalam suasana kutub pada musim dingin Rusia. Sehingga pada musim gugur di tahun 1942, parka tebal berlapis penghangat dengan tudung pun diproduksi. Parka ini punya tali pengikat di bagian depan tudung dan di pinggang untuk menahan angin. Topi kulit domba dengan penutup telinga juga dibuat.
Untuk alas kaki, Weapon SS pada awal perang memakai sepatu bot kulit berwarna hitam untuk berbaris dan tingginya sampai ke betis. Sementara para perwira berhak memakai bot untuk berkuda yang lebih tinggi. Pengalaman dengan radang beku di Rusia menyebabkan dibuatnya selubung bot terbuat dari laken. Berikut sarung tangan tebal sebagai pengganti sarung tangan wol standar yang sangat tidak memadai. Setelah perang berlangsung, diperkenalkanlah bot setumit bertali yang lebih praktis. Dibuat berdasarkan bot pendaki pasukan gunung yang biasanya dipakai dengan selubung kanvas. Bot model ini memberikan perlindungan lebih besar pada tumit dan meningkatkan mobilitas pasukan. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?